Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Shalom. Majelis mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang selalu setia dan taat beribadah walau masih kita lakukan di rumah masing-masing. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu bersama-sama datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan-Mu di malam yang telah kami lalui. Hari ini, kami mau beribadah untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu, serta menikmati bait-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus, pimpin dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyambut ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara semua, nas pembimbing ibadah pada hari ini diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Perintah kasih dan pemeriksaan batin akan kita bacakan secara litani. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mengajarkan kepada kami demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama dan yang kedua. Semua yang letih lesu. Pernyataan kasih karunia Allah diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar pernyataan kasih setia Tuhan yang telah mendengarkan dengan menerima ungkapan penyesalan kita di dalam berita anugerah yang diberikan kepada kita semua. Di dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kembali saya mengajak kita semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, bait yang pertama dan yang kedua. Dikala hidupku tentram. Dan walau
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama mohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi boleh tetap tinggal di dalam hati kami, memberikan banyak perubahan dalam hidup kami, yang membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Hari ini dalam ibadah kami, kembali kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami dengan setia. Melalui hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah urapan-Mu Tuhan memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah pada hari ini diambilkan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 5-9 yang akan dibacakan oleh lektor. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, bacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yeremia 28 ayat yang kelima sampai yang ke-9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan, dan semoga orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang nubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah diketahuan bahwa nabi itu benar-benar tulus oleh Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita semua yang setia melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada hari ini adalah menjadi pendidik kebenaran. Kita semua pasti sepakat bahwa ada satu hal yang selalu harus dilakukan oleh manusia semenjak ia dilahirkan. Dan hal itu tidak akan pernah berhenti untuk terus dilakukan. Apa kira-kira hal itu? Belajar. Ya, sedari bayi manusia sudah belajar. Belajar minum, belajar makan,
belajar bicara, namun dapat pula dengan belajar yang lain, belajar berjalan, merangkak, dan sebagainya. Proses belajar dapat dilakukan secara alami dan juga dengan bantuan orang lain. Di saat harus belajar dari orang lain, maka dibutuhkan seseorang yang dapat memberikan pembelajaran yang baik dan benar. Sebab seseorang yang akan memberikan pengajaran yang baik dan benar akan memberikan dampak yang baik dan benar juga terhadap orang yang diajarnya. Atau dengan kata lain, dibutuhkan seorang pendidik yang baik dan benar, di mana hal itu akan sangat berpengaruh pada orang yang akan dididik atau diajarnya. Kalau didikannya baik dan benar, maka yang dididik juga akan menjadi baik. Namun kalau didikannya sebaliknya tidak benar, maka bisa jadi yang dididik juga akan menjadi tidak baik. Bapak Ibu, demikian juga halnya dalam hal kerohanian. Dibutuhkan tenaga pendidik iman yang baik dan benar, sehingga pertumbuhan iman seseorang yang dididiknya pun dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama. Maka diperlukan langkah-langkah yang tepat di dalam memberikan pendidikan iman, sehingga bukan sekedar orang menjadi percaya, namun benar-benar dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang dipercayainya atau yang diimaninya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus juga sama. Perlu seorang pendidik iman yang benar, sehingga umat tidak sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi berani dan dapat juga menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada pimpinan Tuhan Yesus. Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah selama ini kita telah menjadi pendidik iman yang baik dan benar, khususnya bagi keluarga kita? Dalam bacaan Alkitab yang pertama, kita mendapatkan sebuah gambaran dari dua orang pendidik yang berbeda. Yang pertama, Hanania. Hanania menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, di mana ia merasa perlu bernubuat menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa Yehuda. Seolah-olah apa yang dinubuatkan oleh Hanania ini merupakan sebuah berita sukacita, kabar tentang kelepasan dan keselamatan bagi umat. Ia memberikan janji palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Tujuannya adalah untuk memberikan harapan bagi umat, namun sekalipun demikian menjadi tidak baik karena apa yang disampaikannya adalah nubuatan palsu. Ia memberitakan bahwa Allah hendak membebaskan dan menyelamatkan Yehuda dari bangsa Babel 2 tahun setelah ia bernubuat. Nyatanya, apa yang sudah dinubuatkan oleh Hanania ini adalah nubuat palsu. Hal ini tentunya akan membawa kekecewaan dalam diri umat, dan bahkan bisa saja Tuhan menjadi sasaran kemarahan umat. Dan akhirnya umat meragukan kekuasaan Tuhan, umat menjadi tidak percaya kepada Tuhan, dan umat meninggalkan Tuhan. Pendidik yang kedua adalah Yeremia. Apa yang dinubuatkan Hanania bertentangan dengan nubuat Yeremia. Yeremia mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Hanania itu adalah kebohongan, tidak benar. Yeremia justru memberitakan bahwa Yehuda harus mengalami penderitaan dan penghukuman di Babel selama 70 tahun lamanya. Nabi Yeremia dipanggil dan diutus Allah untuk memberitakan tentang berita penghukuman bagi Yehuda yang telah berlaku tidak setia kepada Allah. Sebagai seorang nabi, Yeremia taat mendengar dan mewartakan kehendak Tuhan,
sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Aturannya sangat jelas, bahwa seorang nabi adalah penyambung lidah Allah, sehingga ia harus memperkatakan perkataan kebenaran dari Allah. Ia tidak diperkenankan menambahkan atau mengurangi apa yang Allah firmankan. Yeremia ingin agar hanya kebenaran Allah saja yang disampaikan kepada umat, sehingga akan membawa kebaikan dalam kehidupan umat. Yeremia menegakkan kebenaran dan keadilan meski pahit bagi umat. Namun demikian, karena apa yang disampaikan oleh Yeremia ini benar-benar berasal dari Allah, maka sekalipun awalnya pahit bagi umat, namun pada akhirnya umat tahu bahwa kebenaran tersebut membawa kebaikan bagi umat. Pada akhirnya Yeremia memberikan teguran kepada Hanania. Hanania dihukum mati oleh Allah karena menyampaikan nubuat palsunya. Ia tidak memperkatakan kebenaran dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Ia hanya ingin meninabobokkan umat dengan nubuat palsunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua tokoh pendidik tersebut, kita bisa menilai manakah nabi yang sungguh-sungguh menghamba kepada Allah dan bukan pada keinginannya sendiri. Penghayatan bahwa hidup kita adalah sebagai hamba yang dipakai oleh Allah untuk mendidik kebenaran Allah perlu terus kita gumuli sepanjang hidup. Hal ini menyangkut identitas kehidupan sebagai umat Allah. Sebagaimana Yesus dalam bacaan kedua menekankan identitas para muridnya yang nampak dalam peran-peran yang harus mereka mainkan. Dalam bacaan Injil Matius hari ini, kita dapat melihat bahwa murid-murid Yesus harus mengabarkan Injil Kerajaan Allah ke seluruh wilayah. Artinya mereka akan menjadi pendidik tentang kebenaran Kerajaan Allah kepada banyak orang. Pada saat itu, ada kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi di dalam memilih seorang utusan resmi untuk utusan tugas yang sangat penting, yang disebut syaliak. Utusan itu akan mengerjakan dengan sangat tekun, teliti, dan baik segala tugas yang diberikan kepadanya. Para murid Tuhan Yesus pun sebenarnya adalah syalikat, yaitu utusan resmi Tuhan Yesus. Sehingga mereka harus mengerjakan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus kepada mereka, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pendidik sama seperti menjadi seorang guru. Seorang guru berasal dari kata guru, yaitu digugu dan ditiru, dipercaya dan bisa diteladani. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang pendidik, seorang guru, harus sesuai dengan apa yang ia ajarkan kepada peserta didiknya. Dengan kata lain, ia harus memberikan didikan dengan prinsip dasar kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang hanya berasal dari Tuhan. Apa yang nampak dalam ucapan dan sikap hidupnya sama dengan apa yang ada di dalam hati nuraninya. Seorang pendidik sejati bukan hanya berbicara dan mengajarkan orang lain, tetapi yang utama ia juga harus bisa dan berani mewujudkannya di dalam kehidupan keluarganya sendiri terlebih dahulu. Ia harus bisa menghidupkan semua itu di tengah-tengah keluarganya, menjadi teladan, dan pada akhirnya keluarganya tidak menjadi cemooh. Setelah itu, barulah ia menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ketika pendidik itu sendiri tidak memiliki integritas, maka seperti tidak ada artinya apa yang sudah ia kerjakan, apa yang sudah ia sampaikan, sebab didikannya akan dianggap kosong, tidak benar, dan tidak akan pernah diikuti oleh
peserta didiknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama halnya dengan kita sebagai orang tua. Marilah kita juga dapat memberikan didikan iman yang benar dengan integritas yang tinggi kepada keluarga kita. Agar iman di dalam persekutuan keluarga kita selalu bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dapat hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan, serta mampu membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Oleh karena itu, setiap kita sebagai orang tua juga harus mau hidup dalam perintah Allah, yaitu yang pertama, senantiasa memperkatakan kebenaran. Hendaknya di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen dibiasakan membangun dasar Kristus sebagai fondasi hidup, di mana setiap anggota keluarga di dalamnya hidup dapat saling terbuka, jujur, dan saling mengasihi. Itu bukan dilakukan ketika anak-anak sudah besar, justru ketika anak-anak masih kecil. Apa yang diucapkan adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan atau kepura-puraan sekedar untuk menyenangkan anak-anak. Berani mengakui kesalahan jika memang telah melakukan kesalahan. Tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, apalagi kemudian memfitnah orang lain. Firman Allah yang tertanam di dalam hati yang tulus akan selalu dapat diingat, direnungkan dan dilakukan, sehingga hidup keluarga-keluarga Kristen senantiasa ada dalam kebenaran Allah. Orang tua berkewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berkata-kata dan berbuat sesuatu yang benar, agar anak-anaknya kelak ketika dewasa juga tahu perkataannya itu baik dan benar bagi orang lain. Dan akhirnya anak-anak kita pun menjadi pribadi-pribadi yang mampu memperkatakan kebenaran Allah, berani berbuat benar dan takut untuk berbuat salah. Yang kedua, sebagai orang tua, kita juga harus mengajarkan anak-anak kita hidup kudus. Keluarga Kristen dipanggil Allah untuk hidup dalam kekudusan Allah, menjadi hamba Kristus yang senantiasa menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Caranya adalah bersedia menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya penuntun dan penerang di jalan perjalanan kehidupan anak-anak kita, keluarga kita. Mengarahkan pandangan kita semua kepada Allah pada kehendaknya yang satu. Menghindari hal-hal negatif yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Teruslah berpengharapan kepada Allah, sebab Dialah yang akan mengarahkan dan menuntun kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Ada janji Tuhan bagi kita yang bersedia hidup kudus di dalamnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita mulai melangkah menapaki setiap langkah kehidupan kita di dalam ketaatan akan perintah Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kita, melalui kehidupan anak-anak kita. Selamat menjadi pendidik, bukan pendidik yang mencari keuntungan diri sendiri, mencari sanjungan diri sendiri, namun pendidik yang penuh dengan kebenaran Allah, dengan menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita bersaat teduh.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita menghampiri takhta Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang kami rasakan. Kami juga bersyukur karena diperkenankan kembali untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Setelah Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk beraktivitas selama seminggu yang telah kami lewati, untuk melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan dari rumah dan di rumah. Dan semuanya itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Bapa saja. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkenan memberkati kehidupan kami semua. Biarlah melalui kebaktian kami pada saat ini yang masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena Tuhan tetap merawat kami dan menjagai kami. Melalui kebaktian yang kami lakukan, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk memeriksa kehidupan kami masing-masing melalui pembacaan dan perenungan firman yang sudah kami terima. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu terus menjadi pelita dan cahaya yang menerangi kehidupan kami di dalam berkeluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Kami juga berdoa bagi semua orang yang saat ini sangat merindukan pertolongan-Mu, khususnya setiap anggota jemaat yang bergumul dengan sakit penyakitnya, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, atau anggota keluarga kami yang berada di tempat yang jauh. Bapa berkenan memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan saudara-saudara kami yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dengan imannya, seperti perempuan yang mengalami sakit pendarahan dan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan, biarlah iman ini juga yang dimiliki oleh setiap jemaat-Mu. Juga mereka yang karena pergumulan hidupnya mengalami lemah iman sehingga kehilangan pengharapan, kuasa Roh Kudus kiranya kembali berkenan menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, sehingga nama-Mu kembali dipuji dan dimuliakan di dalam setiap kehidupannya. Kami bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu yang pada minggu ini mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, oleh karena Engkau berkenan menambahkan usia setahun di dalam hidupnya. Kiranya umur panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan selalu menyertai kehidupan mereka beserta keluarganya. Demikian juga umat-Mu yang mensyukuri ulang tahun pernikahan mereka, di dalam refleksi mereka masing-masing, biarlah mereka juga mensyukuri kehidupan rumah tangganya yang selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga selalu menghadirkan damai sejahtera-Mu. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh menteri-menterinya. Kiranya kasih setia-Mu saja yang menyertai pemimpin bangsa kami yang telah Engkau pilih untuk memimpin rakyat negeri ini dengan jujur, adil, dan bijaksana, yang akan membuat masyarakat bisa menikmati hidup damai sejahtera, aman, dan makmur. Berikanlah hikmat dan akal budi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terlebih di dalam menyikapi perkembangan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami. Dalam pengambilan keputusan pelonggaran PSBB yang sudah dilakukan dan menerapkan masa normal baru, kiranya semua dilakukan dalam hikmat pertolongan yang dari Tuhan saja. Semua aktivitas bergereja yang sudah mulai dibuka kembali untuk melakukan peribadahan, mengingatkan kepada kami betapa kami semua terbatas. Terlebih-lebih aktivitas bekerja yang kembali dilakukan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi rakyat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menolong memutus lepaskan mata rantai penyebaran virus corona, kiranya dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga proses pelaksanaan
belajar mengajar bagi anak-anak kami yang belum bisa berjalan normal melalui tatap muka, melainkan melalui sistem daring, dapat tetap berlangsung dengan baik, dan anak-anak kami juga dapat memahami, menerimanya, yang akan menolong dia untuk menambah pengetahuan mereka. Kami juga mohon berkat-Mu, Tuhan Yesus, untuk persiapan yang dilakukan oleh majelis jemaat, mewujudkan kerinduan umat, agar dapat melakukan kebaktian bersama kembali di gedung gereja dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kiranya dapat dilakukan dengan persiapan yang matang, sehingga tidak akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari, dan dilakukan dengan rasa aman. Sosialisasi kepada seluruh anggota jemaat tentang pelaksanaan kebaktian di masa normal baru yang dipersiapkan majelis, kiranya nanti juga akan dapat dipahami dan diterima dengan baik, dan jemaat mendukung dengan mengikuti protokol COVID-19 untuk beribadah dengan penuh sukacita. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja selalu menyertai majelis di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami semua yang masih terus berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah di dalam masa normal baru, mampukan kami memiliki kepekaan dan disiplin di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian juga ya Tuhan, persiapan musyawarah majelis sinode yang ke-12, di mana GKSBS Klasis Metro ditunjuk menjadi tuan rumah pada tahun 2020 ini, tepatnya pada bulan Agustus nanti. Namun karena situasi COVID-19, dengan memperhatikan informasi dari pemerintah daerah kota metro yang selain melarang orang-orang untuk berkumpul dalam jumlah besar, juga melarang datangnya orang-orang dari luar Lampung, sehingga pelaksanaannya akan diundur sampai semester tahun 2021. Allah Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di minggu yang akan kami jalani ke depan. Engkau saja yang memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai ASN, pegawai swasta, wira swasta, wira usaha, buruh, tukang, sopir, petani, dan lain sebagainya, agar berkat-Mu tetap mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan ini. Ajarkanlah kepada kami semua untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala hal, baik di waktu suka maupun duka. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah menebus dan memberkati kehidupan kami semua, dan yang telah mengajarkan kami untuk bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghaturkan sebagian berkat yang berasal dari Tuhan sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bukan karena upahmu. Bukan karena kebajikan hidupmu,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberikan persembahan kepadamu? Sesungguhnya semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadah tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya di sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi ini untuk selalu hidup bersukacita dalam pengharapan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam maupun di luar diri kami, dengan tunduk dan taat kepada kehendak-Mu saja. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pertumbuhan kami sebagai murid-murid Yesus. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri, supaya kami menang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Walau masa normal baru sudah berlaku, namun pemerintah daerah Kota Metro memutuskan belum memberlakukan di Kota Metro karena mengingat angka korban terpapar virus corona yang selalu naik setiap harinya. Mari kita tetap bersabar dan yakin pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan jalan. Melalui pemerintah di Kota Metro akan memberi kesempatan kepada kita semua untuk beribadah di gereja kembali. Tentu dengan catatan yang baru, mengikuti protokol kesehatan, walaupun sudah ada gereja yang melaksanakannya, namun kita harus tetap bersabar mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dan PGI serta MPS, GKSBS juga di dalam menyikapi beribadah bersama di gereja. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berkarya, tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.